Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini menarik ya ketika kita bicara soal PSSI. PSSI yang kemudian diselimuti oleh peristiwa yang begitu luar biasa, kanjuruhan, kekalahan di AFF kemarin, hingga Liga 1 menghadapi situasi vakum beberapa bulan, bahkan Liga 2 dan 3 dihentikan. PSSI memang sudah dalam kondisi gawat darurat. Sehingga kemudian banyak tokoh figur nasional, bahkan menteri itu turun gunung untuk kemudian mencalonkan diri sebagai calon ketua umum dan calon wakil ketua umum PSSI. Ini menarik kenapa? Karena ada perseteruan di dalam tubuh PSSI di mana orang menganggap bahwa mafia bola masih terus eksis dan menggejala di dalam tubuh PSSI. Dan kita tahu bahwa ada satu figur yang kemudian dianggap paling potensial, yaitu Erick Thohir, Menteri BUMN. Pertanyaannya adalah, apakah Erick Thohir memiliki ambisi menjadi ketua PSSI atau cawapres Republik Indonesia? Karena ini sangat mengejutkan semua pihak. Di tengah surveinya yang mulai menaik, menjadi salah satu kandidat paling menjanjikan sebagai cawapres, bahkan disebut-sebut cukup dekat dengan Ganjar Pranowo, tapi tiba-tiba di tengah kegentingan PSSI dia muncul ya, sebagai figur yang berusaha untuk menyelamatkan nasib PSSI. Orang juga berpikir jabatan dia hari ini adalah jabatan yang mungkin banyak diincar oleh semua orang, Menteri BUMN, kementerian yang dianggap oleh Megawati seperti gurita. Banyak orang yang kemudian memanen keuntungan secara personal, golongan, partai politik di dalam kementerian ini. Tapi justru dia memilih untuk turun gunung, mencari jabatan yang tidak seprestis ya sebagai Menteri BUMN, yaitu Ketua PSSI. Dan pertanyaannya adalah, kalau memang Erick Thohir itu ingin maju sebagai cawapres Republik Indonesia, maka jangka waktunya tentu saja pendek. Apabila dia terpilih menjadi ketua umum PSSI, lalu bagaimana nasib PSSI jika kemudian akhirnya Erick Thohir maju sebagai cawapres Republik Indonesia? Apakah kemudian ini bukan mencederai dan melukai ekspektasi publik anak-anak muda yang kemudian sekarang ikut dalam barisan Erick Thohir dengan gerakan beda, ya, seperti Pange, kemudian Samara Amani, bahkan Coach Justin. Nah, inilah yang kemudian menjadi teka-teki di antara kita semua, karena kita berharap kalau memang kemudian Erick Thohir terpilih menjadi ketua umum PSSI, maka hindarilah mimpi untuk menjadi cawapres RI di tahun 2024. Jagalah kepercayaan dan ekspektasi publik terhadap PSSI yang kemudian akan diisi oleh orang-orang yang berkualitas dan punya komitmen untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Ada banyak PR di dalam tubuh PSSI yang harus segera diselesaikan. Dari mulai Piala Dunia Under 20 yang sebentar lagi akan kita hadapi, dan memperbaiki prestasi dari timnas senior hingga liga yang kemudian ada di Indonesia. Karena sepak bola adalah industri, sepak bola ada mata pencarian, ekonomi bagi banyak orang. Ada banyak keluarga yang kemudian memberikan kepercayaan kepada para atlet ini untuk menjadi sumber penghidupan dari keluarga mereka. Oleh karena itu ada pesan yang sangat penting dan fundamental bagi seorang Erick Thohir untuk bisa meyakinkan bahwa di tangannya lah, bukan sekedar dia bisa menguasai klub internasional seperti Inter Milan dan Oxford, atau kemampuan dia dalam menyelenggarakan Asian Games, tapi kali ini adalah tantangan sesungguhnya harus dibuktikan oleh seorang Erick Thohir, mampu menciptakan sepak bola yang paling dicintai oleh rakyat Indonesia, itu bisa dibanggakan dan bisa menjadi sumber dari mesin ekonomi para atlet sepak bola di Indonesia. Sampai ketemu di Ruang Zaki berikutnya.